Halo semua, selamat datang lagi di channel aku, Anindita Belangwati. Sebelum kalian nonton video aku sampai akhir, aku doain semoga kalian sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu biar bisa jalan-jalan terus. Oke, salah satu tips and trick menghemat waktu jalan-jalan itu menurutku adalah mencari tempat wisata yang affordable ya. Apalagi kalau punya banyak pilihan wisata yang harus dikunjungi dalam waktu liburan yang singkat misalkan. Kenapa nggak mau nyobain sekaligus aja? Karena di video kali ini aku bakal nunjukin dan kasih rekomendasi kalian wisata sekali jalan yang ada di Jogja. Mana tuh? Nah, jadi wisata sekali jalan yang bakal aku ulas di video ini tuh terletak di tenggara kota Yogyakarta. Lebih tepatnya di kawasan perbukitan yang membentang dari Kabupaten Gunung Kidul hingga Kabupaten Bantul. Perjalanan dari kota Yogyakarta atau KM0 itu dapat dimulai dengan melaju ke timur melalui Jalan Kusumanegara, Jalan Getong Kuning hingga Jalan Utama Jogja Wonosari dalam waktu 30 menit atau sekitar 15 kilo. Nah, tapi untuk videonya sendiri tuh bakal aku mulai dari Kapanewon Piungan, tepatnya di pertigaan Piungan atau yang sering disebut sebagai Bangju Piungan. Yang apabila berbelok ke kiri itu akan menuju kompleks wisata Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Tebing Meyunibo, Tebing Breksi, Candi Ijo, dan sebagainya. Nah, nggak jauh dari pertigaan tadi itu jalan mulai menanjak ya. Dan kali ini suasana jalannya bisa terbilang cukup lancar sih. Karena biasanya di jam rush hour ya, atau jam orang berangkat untuk pulang kerja, atau musim liburan, jalan ini terkenal sebagai salah satu jalan yang paling macet ya di Jogja. Apalagi status jalan ini sebagai jalan utama penghubung Jogja, Gunung Kidul, dan Pacitan. Nah, di sebelah kanan itu terdapat tempat wisata pertama yang kita lewati yaitu Bukit Bintang. Tempat yang cocok untuk lihat pemandangan kota Yogyakarta dari atas terutama saat senja sampai malam hari. Kawasan ini juga menjadi batas wilayah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang ditandai dengan adanya landmark batas wilayah atau RTH Gunung Kidul. Gak jauh dari batas kabupaten tadi, itu ada perempatan yang disebut juga dengan Perempatan Patuk. Dari sana kita belok kanan, melewati tempat wisata kedua di jalur ini yaitu HH Skyview. Masih di ruas jalan yang sama dengan HH Skyview tadi, terdapat banyak spot-spot semacam gardu pandang terhadap kota Jogja, seperti Watu Amben, serta beberapa kafe ataupun angkringan. Dari situ jalan masih terus ya mengikuti jalan yang ada ini. Beneran sekeren itu deh suasananya. Dan saking menikmatinya perjalanan, akhirnya sampai juga di objek wisata Pinus Pengger. Kalau lagi nggak musim liburan atau di hari biasa, tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen ngerasain ketenangan alam ya, berupa hutan yang sejuk, dinaungi pepohonan pinus yang menjulang tinggi sambil memandang hiruk-pikuk kota Yogyakarta dengan segala aktivitasnya di bawah sana. Jaraknya yang paling dekat dengan dataran rendah membuat tempat wisata ini sangat direkomendasikan, apalagi dengan suasana yang seperti ini.
vibes-nya tuh kayak album folklore-nya Taylor Swift ya. Itu first impressionku waktu kesini. Oh ya, kalau kalian mau pakai fasilitas spot foto yang udah ada di sini, tuh lebih baik malam aja ya. Lanjut lagi. Masih di ruas jalan yang sama yaitu Jalan Patuk Dingo, ada tempat wisata lain yang cocok nih untuk sama-sama ngelihat landscape kota Jogja, tapi dengan suasana yang beda. Jaraknya tuh gak terlalu jauh ya dari objek wisata Pinus Banggar. Tepatnya setelah melewati Puskesmas Linggo 1 dan perempatan Tugu Lirang ini, tinggal berbelok ke kanan sedikit menuju ujung jalannya, yaitu tempat wisata Little Tokyo. Little Tokyo sendiri adalah salah satu objek wisata berupa penginapan, restoran, kolam renang, dan spot foto di Jogja yang mengusung konsep budaya Jepang dan dilengkapi dengan beberapa ornamen serta infrastrukturnya. Di tempat ini, hampir setiap sudutnya itu adalah tempat yang tepat ya untuk mengabadikan setiap momen yang ada. Dan bahkan dari bagian atas kolam renang tuh pengunjung bisa melihat pemandangan indah berupa laut selatan, perbukitan daerah Pajangan sampai Kasihan, perbukitan Menoreh, Gunung Sumbing, Gunung Tidar, Merbabu, dan tentu saja Gunung Merapi. Sajian kuliner yang disajikan di bagian restoran ini tuh terbilang cukup lengkap ya dengan rasa yang enak. Ini beberapa videonya. Udah kenyang dan udah puas di Pinus Banggar dan Little Tokyo, saatnya nerusin perjalanan. Kali ini jalan yang dipilih adalah melalui Jalan Linggo Imogiri. Jalan yang mulus, rindang, sejuk, dan aku nyebutnya sebagai Jalan Seribu Pinus ya. Karena faktanya emang di sepanjang jalan ini tuh pohon yang paling banyak tumbuh adalah pohon pinus. Dan juga ternyata mayoritas ya objek wisata pinus-pinusan yang di Jogja itu letaknya jalan ini gitu. Cakep banget ya pemandangan dan suasananya. Meskipun jalan ini terbilang cukup lebar dan halus ya, tapi itu nggak disaranin buat para wisatawan, terutama yang pakai kendaraan besar tuh untuk lewat sini. Karena jalan ini tuh tanjakan dan turunannya tuh lumayan terjal. Dengan salah satu spot yang paling berbahaya itu adalah di daerah Bukit Bego. Ini aku nggak ngomong kasar atau nggak ngatain siapapun ya, serius. Kenapa dinamakan Bukit Bego ya? Karena menurut yang aku baca atau yang aku cari-cari informasinya itu karena di bukit ini tuh banyak alat berat dulu, dimana masyarakat setempat itu tuh nyebut alat berat kayak eskavator tuh sebagai bego, makanya dinamain Bukit Bego. Makanya sebelum melewati jalan ini tuh diharapkan seluruh pengendara wajib memastikan kondisi kesehatan kendaraan dan juga kesehatan diri sendiri sebagai pengemudi. Nggak cuma di perbukitannya aja tuh, pemandangan indah itu juga bisa didapetin dari bawah atau dari kawasan Kapanewon Imogiri, tepatnya di Jalan Ciluk Manggang.
hamparan perbukitan Seribu terbentang luas sejauh mata memandang. Dan di depan ini barusan kita ngelewatin perempatan kecil ya, yang mana kalau ke kiri itu akan menuju objek wisata Lembah Kali Oyo. Yang itu cakep banget deh. Tapi aku saranin ya buat kesana tuh paling cocok waktu musim kemarau. Sama kayak video yang udah aku buat di pojok kanan atas atau di deskripsi. Kita lurus aja ya, ikuti jalan Siluk Panggang. Menaiki bukit lagi tapi dengan jalan yang lebih sempit dan landai dibanding jalan Imogiri Delingo. Dan tentu saja tinggal pemandangan yang beda. Nah, jalan Siluk Panggang itu merupakan akses utama penghubung Kapanewon Imogiri di Bantul serta Kapanewon Panggang di Gunung Kidul. Dengan ujung jalannya tuh ada di pertigaan Pasar Panggang. Yang mana dari pertigaan ini kalau belok ke kiri itu akan menuju deretan pantai Gunung Kidul via CCLS. Dan menuju objek wisata terakhir di video ini itu kami berbelok ke kanan ya. Mengikuti petunjuk arah pantai Parangtritis. Ya meskipun kita ngikutin petunjuk jalan arah Parangtritis ya, tapi kita nggak bakal ke Paris tuh karena udah terlalu mainstream ya. Jadi di video kali ini aku mau ngajakin ke kalian ke destinasi terakhir yang dikunjungi yang cocok untuk menikmati suasana pantai Parangtritis, tapi bukan dari pantainya. Ya, di mana lagi kalau bukan di Obelix Sea View. Nah, jadi Obelix Sea View itu merupakan tempat wisata yang terbilang cukup baru di Jogja. Yang tepatnya itu dibuka tanggal 23 Agustus 2023 lalu. Tempatnya yang bernuansa modern dan terletak nggak jauh dari pantai Parangtritis dan Bukit Paralayang tuh jadiin tempat ini tuh viral ya sampai sekarang. Makanya waktu kesana tempatnya rame banget. Jadi ini juga bisa kalian jadiin gambaran suasana kalau liburan di Jogja pas musim liburan tuh ya tipis-tipis kayak gini lah atau lebih rame lagi. Dan selain bisa berfoto di beberapa sudut tempat ya, pengunjung juga bisa nikmatin fasilitas lain kayak nyoba makanan di restoran, lihat pemandangan, sampai lihat atraksi para layang dari tetangga atau wisata sebelah. Cakep banget kan? Nah, itu tadi kalau dilihat dari atas. Kalau dari bawah gimana tuh? Nah, buat melihat suasana sekitar Paris tuh cukup menuruni jalan utama menuju Obelix Sea View tadi. Tapi karena tingkat kecuraman jalan itu jauh lebih parah daripada jalan Imogiri Delingo, jadi diharapkan seluruh pengguna jalan tuh harus lebih memperhatikan kondisi kendaraan dan diri sendiri dulu ya. Bahkan tadi beberapa kali aku lihat ada kendaraan yang nggak kuat nanjak. Cukup ngeri ya. Setelah agak deg-deg di jalan perbukitan tuh akhirnya sampai juga di jalan Parangtritis. Dan ini ramai banget. Bahkan lihat ya, di TPR-nya aja tuh antriannya udah sebanyak ini.
mungkin bisa jadi gambaran buat kalian yang pengen ke Pantai Parangtritis waktu liburan ya. Ya kurang lebih sama atau bahkan lebih parah daripada ini. Dan itulah wisata sekali jalan yang ada di Jogja. Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next trip.